Sama ini Pak, saya lihat ada kotak amal di luar, ini di depan pintu. Ini penitiannya pintar ini. Dia pakai pendapatnya Imam Jazuli ini. Karena kita tidak tahu masyarakat. Kan kadang ada uang haram itu Pak. Kita sudah jelas-jelas ini pelaku narkoba, ini pasobis, ini penipu ini. Kita kan kadang tahu, tapi kan bersedekah. Kadang pekerja-pekerja begitu lebih banyak sedekahnya daripada yang biasa-biasa itu. Nah, bagaimana hukumnya ketika diterima itu? Hah? Bagaimana misalnya kalau ada pemain judi kemudian bersedekah di masjid, diterima atau ditolak? Mau tidak diterima banyak, diterima kan jadi masalah juga. Nah, makanya kalau empat mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal itu sepakat mengatakan ketika kita sudah jelas-jelas tahu bahwa orang ini pekerjaannya ini haram, maka jangan terima. Kalau kau terima tetap kau dapat siksaan nanti. Makanya panitia masjid yang terima sedekahnya pemain judi itu tunggu-tunggu. Nah, pasti dikasih bagian. Iya, kalau pakai pendapatnya ini Imam Mazhab. Tapi kalau kita pakai pendapatnya Profesor Dr. Syekh Yusuf Kardawi kan beda. Justru sebaliknya, kalau ada pemain judi bersedekah, ambil, jangan tolak. Kapan kau tolak, kau bisa berdosa. Karena kenapa? Kalau kau ambil uangnya, otomatis dia tidak pakai main judi. Kan itu alasannya. Jadi untuk menghindari dia melakukan maksiat, ambil uang itu. Karena kapan kau tidak terima, nak pakai main judi, nak pakai minum, nak pakai main perempuan, nak balikan, itu tambah banyak dosanya. Siapa yang menyebabkan dia berdosa? Kamu, karena kau tidak terima. Jadi itu saya suka karena dia melihat maqasidnya. Tapi dia membolehkan, mengatakan boleh diambil, tapi jangan dicampur dengan uang halal. Bikinkan kotak, mungkin ditulis sumbangan apa botoe. Begitu kira-kira. Ya. Kapan dipakai? Ketika bangun pagar, pakai di situ. Ketika bangun menara, pakai di situ. Bangun WC, pakai di situ. Jangan kasih masuk di masjid. Jadi itu dipakai bangun pagar, dipakai bangun menara, safety tank, di situ kau simpang. Itu dari uangnya pemain judi itu simpang aja di situ. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyikal karim. Alhamdulillah kita berada di tempat yang sangat mulia dan dalam majelis yang insya Allah memiliki barakah. Masjid itu Bapak Ibu sekalian tidak sembarang. Saya pernah baca dalam satu risalah bahwa tidak akan dibangun satu masjid kecuali tetesan air mandi Rasulullah pernah jatuh di tempat itu. Disebutkan bahwa sebelum Rasulullah wafat itu pernah berwasiat supaya ketika beliau wafat dimandikan dengan menggunakan air sumur Gars. Makanya jamaah Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada rezeki ke tanah suci di Madinah, usahakan berziarah ke sumur Gars. Itu sumur yang pernah didoakan langsung oleh Rasulullah. Dan itulah airnya yang dipakai memandikan jenazahnya Rasulullah. Jadi bukan air Samsam, itu air sumur Gars. Nah, air itulah ketika jenazahnya Nabi dimandikan, dalam risalah itu disebutkan itu tidak jatuh ke tanah. Justru setiap air itu disiramkan ke tubuhnya Rasulullah, itu tetesannya justru lari naik. Dan nanti setelah Rasulullah wafat, dimakamkan, hujan pertama turun itu, dari situlah semua air itu mengikuti tetesan air hujan. Dan di mana pernah menetes satu tetes air mandi Rasulullah, pasti di tempat itu akan dibangun masjid ataupun musalla. Dan dunia tidak akan kiamat kecuali semua tempat tetesan itu dibangun masjid. Makanya Rasulullah mengatakan, ya tibi akhir zaman min ummati, nanti di akhir zaman umatku itu masjid itu akan banyak. Istilahnya orang tua kita dulu tuh basi itu masih
Artinya akan banyak masjid, dan sekarang sudah terbukti kan. Makanya masjid itu terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Itu kuncinya kenapa disebut masjid itu disebut tempat yang penuh dengan mubarakah. Nah, kalau rumah palingan kita mengatakan tempat yang sederhana. Iya. Jadi kalau yang berkah itu, karena berkah itu nilai, bukan jumlah. Iya. Jadi kalau kita mengatakan mudah-mudahan barakah, sebenarnya kita mau mengambil nilainya. Iya. Harta yang barakah itu tidak akan keluar percuma, pasti akan tinggal. Makanya jamaah sekalian, saya sampaikan, hati-hati ketika mendapatkan rezeki dengan usaha yang tidak sesuai dengan usaha dan rezeki yang kita dapat. Yang misalnya usaha kita mestinya cuma dapat 1 juta, tapi kita mendapatkan rezeki 10 juta, maka pasti itu nanti akan keluar dengan jalan yang kita tidak tahu. Karena saya baca dalam satu riwayat bahwa ketika ada orang mendapatkan rezeki, kemudian rezeki itu sebenarnya tidak semestinya seperti itu, maka Allah akan bukakan pintu sehingga rezeki itu akan keluar. Tapi ketika orang mendapatkan rezeki sedikit, tapi usahanya sangat besar itu, kemudian dia tidak sesuai mestinya yang dia dapatkan, maka Allah akan menutup pintu itu supaya rezekinya tidak keluar. Nah, makanya biasa ada orang itu, Pak, gajinya 10 juta tidak pernah cukup karena anaknya kena penyakit, nanti obatnya 1 juta baru bisa sembuh. Ada juga orang cuma mahonor 300.000 gajinya per bulan, tapi dia bisa beli motor, dia bisa cicil rumah. Kenapa? Karena kalau anaknya sakit cuma makan bodrek sudah sembuh. Jadi itulah maknanya Allah akan menutup pintu supaya rezekinya tidak keluar. Tapi ketika ada orang yang tidak semestinya mendapatkan rezeki dengan jalan seperti itu dia dapatkan, maka Allah akan bukakan. Jadi makanya cari yang barakah. Biar sedikit yang penting berkah. Tapi kalau banyak nah berkah itu yang bagus. Gitu. Ya, itu yang paling pokok. Dan dalam agama rezeki yang berkah sebenarnya itu dari sumbernya. Kemudian yang kedua pemanfaatannya. Kemudian memang yang paling pokok itu zakat. Saya sering sampaikan begini, jangan sekali-kali tidak mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki. Kenapa? Kalau mau mengetahui, kalau kita mau tahu apakah rezeki kita bertambah atau tidak, itu cuma zakat. Kalau sedekah tidak bisa. Jadi orang kalau mau tahu bagaimana rezekinya, apakah ditambah oleh Allah atau dikurangi, cukup satu, zakat aja. Kalau tahun ini kita berzakat 1 juta, kemudian tahun depan kita keluarkan zakat 2 juta, berarti rezeki kita naik 100%. Itu aja kuncinya kan. Jadi makanya kalau mau tahu rezekinya bertambah atau tidak, zakat. Kalau sedekah tidak bisa, karena sedekah tidak ada aturannya. Kita mau keluarkan 1%, 10%, tidak masalah. Tapi kalau zakat mutlak 2,5, dan itu harta bersih. Makanya kalau mau tahu zakat hartanya bertambah atau tidak, kan zakat. Maka kenapa zakat itu diwajibkan? Sebenarnya di situ kuncinya. Supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Dan zakat itu kan sebenarnya membersihkan. Makanya zakat itu kotoran. Makanya jangan sembarang Pak yang mengambil zakat itu, jangan sembarang. Istilahnya kalau tidak berhak memang menerima zakat, jangan terima. Karena kita akan menerima kotoran. Iya, zakat itu sebenarnya kotoran Pak. Kenapa dikatakan kotoran? Karena mengatakan bersihkan hartamu dengan zakat. Kan gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang dikeluarkan kemudian yang tinggal itu bersih, berarti kotorannya kan? Gitu aja kan. Makanya jangan sembarang. Jangan sembarang juga mengatakan, wah ini saya berhak. Tidak. Kalau tidak berhak jangan ambil. Karena itu kotoran. Tapi ketika mereka yang berhak, itu bukan kotoran. Sebenarnya begini. Saya biasa bikin statement, tapi kadang ada orang tidak sepakat. Saya mengatakan, orang yang kena musibah kebakaran, salah satu yang harus diperiksa adalah zakat. Karena ketika ada harta zakatnya bersih, tidak mungkin terbakar. Saya pastikan itu. Tidak mungkin terbakar kalau bersih dengan zakat. Tidak usah sedekah, tidak usah di belakang pintu. Yang penting zakat. Tidak mungkin terbakar. Saya buktikan dengan beberapa riwayat.
Bahkan dalam risalah Nabi Ibrahim itu kan dibakar 40 hari 40 malam. Ketika dilemparkan ke dalam api, itu kan 40 hari 40 malam baru keluar. Dan itu tidak pernah terbakar tubuhnya. Kenapa? Karena makanan yang dia makan, setiap makanan yang dihidangkan istrinya, itu dia tidak makan kecuali dia mencari orang miskin, kemudian dia makan bersama. Dan dia jaga betul itu makanan yang masuk dalam tubuhnya, sehingga api pun tidak mau membakarnya. Dan banyak, Pak. Nah, ada orang Wajo tinggal di Kolaka Utara itu. Itu semua rumah yang ada di sekeliling rumahnya itu di pasar terbakar. Dia keringkan kasur dari kapuk itu di atapnya. Itu pun kasur tidak terbakar. Tapi itu api menyeberang di atas atapnya, kemudian membakar rumah di sebelahnya. Cuma satu-satunya rumahnya tidak terbakar. Itu karena membersihkan harta. Makanya saya bilang kalau ada rumah terbakar, periksa zakatnya. Di situ kuncinya. Makanya kalau kan kotoran kan. Nah, api itu tidak mungkin membakar kalau tidak kotor. Kalau bersih kan tidak mungkin. Kebun yang kotor itu pasti terbakar, bisa terbakar. Sama Ji, tubuh ini kalau makanan yang masuk itu semua dibersihkan, insya Allah tidak akan dibakar dari kemudian. Itu aja kuncinya. Makanya api neraka itu tidak sembarang membakar, hanya kotoran. Hanya daging yang dari makanan haram itu yang dia bakar. Kalau halal tidak. Jadi sebenarnya itu kalau mau selamat dari api neraka, kuncinya jangan masukkan sesuatu yang haram. Mulai dari pakaian, mulai dari makanan, semua. Kalau bersih itu enggak bakalan dibakar. Sama aja Nabi Ibrahim. Karena itu api sifatnya membakar. Kalau sifatnya dicabut tidak mungkin membakar. Kan itu aja. Makanya itu apa doanya Nabi Ibrahim waktunya mau dibakar itu? Sehingga dia tidak terbakar. Apa doanya, Pak? Ada yang hafal? Kulna. Itu firman Allah, Pak. Itu bukan doanya Nabi Ibrahim. Itu Allah yang bilang itu. Apa doa yang dibaca Nabi Ibrahim? Kemudian Allah kasih tahu kepada api, wahai api dingin. Dinginnya memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Jadi itu ada doanya. Apa doanya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebenarnya kalau kita kena disiram air panas atau minyak, itu yang dibaca. Bukan kulnayana rukuni bardan wa salaman. Nanti itu api disuruh dingin ketika Nabi Ibrahim baca itu. Jadi cari doanya Nabi Ibrahim sehingga dia tidak terbakar. Makanya api disuruh dingin. Tapi dingin yang memberikan keselamatan. Ini begitu. Sama aja Pak, semua makanan. Air yang kita mau minum, makanan yang kita mau makan, doakan dulu. Jangan bismillah saja. Isi barakah. Kalau kita misalnya susah bangun sholat subuh, doakan air itu. Ya Allah, berikan keberkahan pada air ini supaya bisa saya bangun untuk melaksanakan ibadah kepadamu. Berikan keberkahan kepada air ini supaya bisa menjadi penyembuh terhadap penyakit-penyakitku. Berikan keberkahan kepada air ini supaya saya bisa mudah menerima ilmu pengetahuan. Berikan keberkahan kepada air ini supaya bisa memiliki keturunan. Sama gitu kalau ada ustaz datang dikasih air, doakan belum ada keturunanku, itu tuh dia bilang. Jangan dia tersuruh. Kan sama ji. Makanya satu botol air itu bisa dimasuki 10 berkah. Tergantung kita doakan untuk apa. Kalau mau sempurna, bacakan suratul Fatihah. Baru di suratul Fatihah kita memohon kepada Allah. Kan suratul Fatihah itu kan Bismillahirrahmanirrahim, pengakuan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pengakuan. Ar-Rahmanirrahim, pengakuan. Maliki yaumiddin, pengakuan. Iyyaka na'budu, pengakuan. Wa iyyaka nasta'in, itu baru permintaan. Ihdinas siratal mustaqim kan baru permintaan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, permintaan. Makanya Al-Fatihah itu terbagi dua. Satu pengakuan, yang kedua permintaan. Kan begitu. Makanya pakai di saat permintaan, di situ kita minta. Akui dulu. Itu kuncinya. Makanya banyak juga orang baca. Bahkan saya dapat sanad Fatihah itu 1 napas. Saya dapat dari 3 mursyid. Cuma terakhir kami kemarin dapat saya dengarkan ketika di Payakumbuh.
Buya Ar-Rasyid Hasim itu ceramah menyampaikan, diambil dari salah satu mursyid tentang sanak satu Fatihah ini, Fatihah satu nafas. Saya bilang nanti saya akan ambil langsung dari beliau. Ketika kami undang ke Sidrap, di mobil itu saya minta sanad Fatihah itu dengan satu nafas. Itu musalsal itu sampai ke malaikat Jibril. Itu paling bagus, Pak. Itu baca Fatihah dengan satu nafas. Itu dijadikan obat, diniatkan. Itu luar biasa. Itu juga nak pakai orang ketika biasa dia tiupkan ke tangan terakhir, baru dia pegang di mana sakit. Kemudian dia sambil baca sholawat. Itu banyak ulama-ulama kita dulu menggunakan itu. Kemudian ini saya bicara tentang keberkahan. Makanya sebenarnya kenapa dalam agama ini aqimis shalah wa atuz zakah, itu selalu berdampingan. Makanya Bapak sekalian, kalau mau dianggap orang beriman, rajin sholat. Tapi kalau mau dianggap orang baik, rajin sedekah. Kalau orang rajin sedekah, tidak rajin sholat tapi malas sedekah, tidak mungkin dianggap orang baik. Cuma bilang orang beriman itu. Maka nanti teman-teman, hari ini makan di pas sempajang. Tapi aku masih ke makan di pas sempajang bawang. Itu jadi masalah. Iya. Itu jadi masalah, Pak. Makanya salah satu cara memadamkan murka Allah itu dengan sedekah. Iya. Dan perbuatan yang paling disukai orang itu adalah orang dermawan, Pak. Dan sebaliknya yang paling dibenci itu adalah orang kikir. Makanya orang kikir itu biar orang kikir juga tidak suka. Dia tuh tahu seke, mau tahu seke cacat tuh. Kadang bilang orang kikir padahal dia yang paling kikir. Iya. Tapi kalau kita ngaji tasawuf, kikir itu tidak ada, Pak. Coba buka bab tasawuf dari awal sampai akhir. Mulai dari bab tahar itu sampai bab niat itu sampai akhir. Tidak ada kikir itu. Bab kikir tidak ada. Yang ada itu bab tamak. Jadi dalam tasawuf itu tidak ada kikir, Pak. Kalau kita ngaji tasawuf tidak ada kikir. Yang ada itu tamak. Jadi kalau ada orang bilang si anu kikir, sebenarnya dia tidak kikir, cuma kau yang sering minta. Ya. Coba jangan minta, makanya tidak ada kikir itu. Kau nggak tahu makan sama seke, alien itu menggalak milau. Aja negara tilau tanah dia nama seke. Gitu. Itu kan kuncinya. Makanya di tasawuf itu tidak ada bab kikir. Kenapa? Karena ada jaminan. Rezeki itu tidak pernah kurang. Rezeki itu dicukupkan dan dilebihkan oleh Allah. Makanya jangan minta. Jangan gitu. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu kadang jadi masalah. Makanya di ulama tasawuf itu kadang melihat timbal baliknya, Pak. Saya kadang kalau di waktu ngaji itu saya bilang, kita lihatnya lari ke belakang. Sama dengan puasa. Sebenarnya dikatakan mana yang harus disyukuri, kenyang atau lapar? Hah? Yang mana yang harus disyukuri, kenyang atau lapar? Hah? Oh enggak. Kenyang atau lapar? Mana yang sudah disyukuri, Pak? Bu, mana disyukuri, kenyang atau lapar? Kalau yang disyukuri kenyang, anjing juga itu syukur kalau kenyang. Itu kata Sayyidina Ali. Anjing di kampung saya kalau kenyang itu syukur juga itu. Jadi tidak ada bedanya anjing dengan kita. Mestinya yang kita syukuri itu lapar. Kenapa? Karena tidak mungkin lezat makanan kita makan kalau tidak lapar. Coba. Kapan kita mestinya enak ketika minum? Ketika haus. Coba ketika haus sekali. Makanya orang puasa itu ketika buka puasa, air putih itu sangat luar biasa nikmatnya. Tapi ketika tidak puasa, itu sudah minum jus itu masih pahit itu. Apalagi kalau sudah minum jus 3 gelas, baru dikasih lagi, tidak ada rasanya itu. Artinya kenikmatan itu ketika haus, kenikmatan itu ketika lapar. Di saat kita lapar kemudian makan, maka disitulah nikmatnya sesungguhnya. Jadi yang disyukuri itu bukan kenyang. Karena dalam aturan agama tidak ada istilah kenyang. Yang ada dalam makanan itu cukup masuk. Jangan sampai kenyang, karena kenyang itu jadi masalah. Makanya ulama-ulama sufi itu kalau makan cuma 3 suap. Saya pernah dapat mursyid itu makannya 3 suap. Kemudian dia minum itu cuma 3 teguk air. Sudah itu berhenti. Saya pernah tanya, kenapa makan 3 suap? Mestinya kasih banyak-banyak. Apa yang dia bilang? Ini yang paling aman kalau 3 suap. Karena saya makan hanya untuk meneruskan hidup. Jadi biarpun makanan ini haram, tetap halal.
Ya kan begitu. Jadi orang kalau babi Pak, kalau kita sudah mati, kalau tidak kita makan, itu boleh disuap sampai 3 suap. Paling aman kan, yang penting sampai hidup. Kan begitu. Makanya makanan haram pun tetap jadi halal. Kalau orang sangat lapar baru makan dan makannya hanya 3 suap, insya Allah pasti makanannya itu dijamin, tidak mungkin haram. Di situ kuncinya. Makanya ulama sufi itu kan di situ alasannya dia makan 3 suap. Jadi kadang kalau kita tahu alasannya, oh ternyata arahnya ke situ. Tapi kalau kita enggak usah Pak, enggak usah makan 3 suap. Nanti istri marah-marah. Masak banyak-banyak baru kita tidak makan, itu jadi masalah juga. Jadi itu kuncinya. Makanya dalam agama ini kalau kita melihat kaidah-kaidah itu kadang agak berat. Makanya ulama itu masing-masing punya standar Pak. Jadi kalau fikih itu standarnya kaidah. Sebenarnya begini, kayak masjid kita ini, kalau kita mau pakai Syafi'i mutlak, itu tidak bisa ditempati sholat. Kalau kita mau pakai Syafi'i mutlak, karena dinding masjid itu terbuat dari bata merah kan, kita bangun pakai bata merah. Bata merah itu kan dari tanah, dan tanah itu pasti bercampur dengan najis. Kalau ada tanah bercampur dengan najis, kemudian itu ditempel untuk dinding masjid, maka dinding masjid ini menjadi mutanajis. Nah, benda yang mutanajis itu tidak boleh ditempati sholat. Coba. Jadi kalau kita pakai pendapatnya Syafi'i mutlak, tidak bisa pakai ini sholat ini. Ini jadi masalah kan. Tapi untung ada pendapatnya Abu Hanifah. Dia mengatakan kalau ada najis dibakar, itu najisnya hilang. Nah, bata merah itu dibakar dulu baru dipakai. Kan selamat kan di situ. Sama ini Pak, saya lihat ada kotak amal di luar, ini di depan pintu. Ini penitiannya pintar ini. Dia pakai pendapatnya Imam Jazuli ini. Karena kita tidak tahu masyarakat. Kan kadang ada uang haram itu Pak. Kita sudah jelas-jelas ini pelaku narkoba, ini pasobis, ini penipu ini. Kita kan kadang tahu, tapi kan bersedekah. Kadang pekerja-pekerja begitu lebih banyak sedekahnya daripada yang biasa-biasa itu. Nah, bagaimana hukumnya ketika diterima itu? Hah? Bagaimana misalnya kalau ada pemain judi kemudian bersedekah di masjid, diterima atau ditolak? Mau tidak diterima banyak, diterima kan jadi masalah juga. Nah, makanya kalau 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal itu sepakat mengatakan, ketika kita sudah jelas-jelas tahu bahwa orang ini pekerjaannya ini haram, maka jangan terima. Kalau kau terima tetap kau dapat siksaan nanti. Makanya panitia masjid yang terima sedekahnya pemain judi itu tunggu-tunggu. Nah, pasti dikasih bagian. Iya, kalau pakai pendapatnya ini Imam Mazhab. Tapi kalau kita pakai pendapatnya Profesor Dr. Yusuf Karnawi kan beda. Justru sebaliknya, kalau ada pemain judi bersedekah, ambil, jangan tolak. Kapan kau tolak, kau bisa berdosa. Karena kenapa? Kalau kau ambil uangnya, otomatis dia tidak pakai main judi. Kan itu alasannya. Jadi untuk menghindari dia melakukan maksiat, ambil uang itu. Karena kapan kau tidak terima, nak pakai main judi, nak pakai minum, nak pakai main perempuan, nak balikan, itu tambah banyak dosanya. Siapa yang menyebabkan dia berdosa? Kamu, karena kau tidak terima. Jadi itu saya suka karena dia melihat maqasidnya. Tapi dia membolehkan, mengatakan boleh diambil tapi jangan dicampur dengan uang halal. Bikinkan kotak, mungkin ditulis sumbangan apa botoe. Begitu kira-kira. Ya. Kapan dipakai? Ketika bangun pagar, pakai di situ. Ketika bangun menara, pakai di situ. Bangun WC, pakai di situ. Jangan kasih masuk di masjid. Jadi itu dipakai bangun pagar, dipakai bangun menara, safety tank, di situ engkau simpang. Itu dari uangnya pemain judi itu simpang aja di situ. Tidak usah dipakai untuk di masjid, karena nanti mempengaruhi itu. Itu kalau Profesor Dr. Yusuf Karnawi. Kalau Imam Jazuli itu lebih lain lagi. Dia mengatakan kalau kau terima, kalau kau sudah tahu pasti masih ditanya. Kalau mau aman, bikin kotak amal seperti ini. Jangan terima sumbangan langsung. Semua sumbangan masukkan aja ke situ. Setiap bulan ambil, pakai membangun di mana saja, tidak usah dipilah. Pakai ini, tidak masalah. Nanti kalau di hari kemudian ditanya sama malaikat, uang apa ini? Dikasih tahu saya tidak tahu, cuma ambil di celengan, selesai. Panitia masjid kan bebas. Itu kan. Itu yang dipakai Imam Jazuli. Makanya sekarang orang pakai barcode. Itu fikih Pak. Makanya kalau dalam masalah fikih itu fatal. Kalau kita tidak melihat, kadang-kala begini. Sekarang ini banyak.
Fikih itu fadilah dia rubah menjadi hukum, atau fadilah mempengaruhi hukum. Wah, itu fatal itu. Sekarang banyak ustaz yang merubah itu. Jadi kalau fadilah merubah hukum, fatal. Misalnya begini, posisi yang paling afdal, paling bagus di belakang imam itu kan 7 orang. Jadi posisi orang yang berjamaah di saf pertama yang 7 orang di belakang imam itu yang posisi paling afdal. Nah, kalau itu mau dipakai berarti masjid harus dibangun cembung supaya semua di belakang imam. Jadi masalah. Kemudian yang kedua, ashabul yamin yang sebelah kanan. Jadi jangan kita katakan yang pertama ini sama-sama semua pahalanya, tidak. Paling bagus di belakang imam, setelah itu sebelah kanan imam. Jadi semua yang di sebelah kanan imam itu adalah posisi yang terbaik, karena itu didoakan oleh para malaikat yang pertama disebut ashabul yamin. Ini ke sini. Makanya kalau masuk ke masjid langsung ambil kanan. Itu tidak sama yang di sebelah kiri. Tapi kalau itu yang mau dipakai, Pak, jadi masalah. Nanti kosong di sini, lari semua ke sana. Atau sekalian Pak Imam disuruh ke sudut di situ, supaya jamaah semua di kanan. Itu fadilah tidak boleh merubah hukum. Itu maksud saya. Jangan sampai posisi imam ditarik karena hanya mengenal fadilah. Tidak boleh. Samanya mengatakan saf pertama yang terbaik. Kalau saf kedua tidak bagus agak kurang pahalanya, apalagi terlambat. Nanti banyak orang tidak mau ikut berjamaah. Nah bilang saya cuma di saf kedua sedikit pahalanya, nanti sekali selesai imam baru kita sholat lagi sama-sama. Cari orang ditemani sholat supaya saya di saf pertama. Itu tidak boleh. Makanya fadilah tetap fadilah, hukum tetap hukum. Nah sekarang banyak afdalus sholati awal waktiha, sebaik-baik sholat itu adalah di awal waktu. Nah banyak orang ketika masuk waktu isya langsung protes, sudah masuk sholat berhenti ceramah. Itu karena tidak paham. Fadilah ditarik ke hukum. Ini kan banyak. ini karena waktu sholat itu sama waktu sholat duhur itu sampai waktu asar. Sampai waktu asar. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, ketika engkau masih sempat ruku 1 rakaat pada sholat itu, kemudian masuk sholat berikutnya, maka kau tetap dihukumi sholat pada waktunya. Walaupun sholatmu itu ekornya ada pada sholat berikutnya, tapi kepalanya kan masih masuk. Itu hadis, Pak. Dan itu hadis sahih. Dan ini yang banyak memprotes. Ketika masuk waktu, langsung protes. Tidak boleh menunggu waktu. Padahal waktu sholat itu sampai asar. Cuma memang afdalus sholat awal waktiha. Sebaik-baik sholat di awal waktu. Bukan berarti sholat di akhir waktu tidak sah. Tidak. Ini yang jadi masalah sekarang banyak. Mengatakan orang yang menunda sholat masuk neraka. Yang masuk neraka itu yang tidak sholat. Ini penting dulu saya luruskan. Makanya fadilah tidak boleh merubah hukum. Sama di hikmah, Pak, tidak boleh merubah hukum. Misalnya begini, kenapa babi dilarang, diharamkan? Ditemukan ternyata di daging babi itu mengandung cacing pita. Tapi ketika nanti ada obat ditemukan oleh orang hebat bisa membunuh cacing pita, atau virus cacing pita bisa dibunuh, tidak boleh dirubah bahwa daging babi sudah halal karena tidak berbahaya. Itu tidak boleh. Karena hanya salah satu hikmahnya ada cacing pitanya. Tapi ketika cacing pitanya bisa dibunuh, jangan merubah hukumnya. Tetap itu hanya hikmahnya. Itu agama. Ini yang banyak sekarang, Pak. Apalagi yang bertukar-tukar. Oh, tukar. Kajian tasawuf dibawa ke fikih. Baru kajian fikih dibawa ke adab. Oh, stres kita. Dan banyak. Ini tapi tidak ada jadi Palopo ini ya. Tidak ada. Itu yang banyak itu, Pak. Makanya kita di NU itu memang betul-betul kita ngaji itu ditata. Bilang kajian fikih di sini, kajian tauhid di sini, kajian akhlak di sini. Kalau fikih disebut fuqaha ulamanya, kalau tauhid disebut murabbi. Kalau kajian tasawuf ulamanya disebut mursyid. Mazhabnya kalau fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhabnya kalau tauhid apa? Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mazhabnya kalau tarekat, ya ada Halwatiyah Samam, ada Yusufiyah, ada Saktari, ada Halaki. Jadi itu jelas. Kalau akhlak, tasawuf itu bicara adab. Kalau tauhid itu bicara akidah. Kalau fikih itu bicara hukum.
Jadi jelas kan? Kalau mau khusyuk dalam sholat, Pak, jangan belajar fikih. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar fikih. Tapi kalau mau khusyuk, belajar tasawuf. Makanya ada itu yang mau khusyuk tapi dia pakai fikih. Allahu Akbar. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena yang persoalan kalbu. Kan gitu. Makanya ulama fikih disebut fuqaha. Perbedaannya kan banyak. Banyak sekali, Pak. Tata cara sholat, tata cara wudhu, ada semua. Sampai kalau Imam Syafi'i kan yang membatalkan wudhu itu. Sentuhan kulit laki-laki perempuan batal wudhu. Yang bukan mahram. Istri itu bukan mahram, Pak. Jangan bilang istriku itu muhrim. Kalau Syafi'i itu bukan. Jadi istri itu bukan muhrim. Ada yang mengatakan tidak, muhrim itu istri. Syafi'i bilang tidak. Kalau muhrim syaratnya dua. Apa? Tidak boleh dinikahi. Yang kedua tidak boleh digauli. Itu syarat mahram. Istri dinikahi dan digauli kan? Iya. Kalau tidak dinikahi, tidak digauli, bukan istri itu. Makanya istri itu bukan mahram. Makanya disebut hakut tamlik. Hak pakai, bukan hak milik. Jangan tersinggung ya, Bu. Iya. Makanya dari dulu Syafi'i itu tidak mengatakan, tidak mensyaratkan bahwa kalau ada laki-laki mau menikah tidak usah minta izin kepada istri. Karena dia kan dibeli. Masa kalau misalnya saya punya HP baru, saya mau beli HP baru, masa saya melapor ke HP lama? Tidak usah. Kan begitu. Itu menurut Syafi'i, bukan saya. Jangan salah. Itu kuncinya itu. Makanya dia mengatakan hakut tamlik. Karena kita yang beli kan. Makanya talak itu tidak bisa jatuh kalau perempuan. Mesti laki-laki karena dia yang dibeli. Masa HP bilang saya sudah tidak mau jadi HP? Tidak bisa. Tetap kok HP. Kalau saya mengatakan saya mau buang, boleh. Tapi kalau HP saya bilang saya mau menyerah, tidak bisa. Kan begitu. Sama tadi perempuan. Karena dia yang diberi mahar, makanya dari situlah sehingga dia yang dikhitbah. Makanya tidak boleh jatuh talak kalau dia. Biar 100 kali bilang utal. Tidak akan jatuh. Cungkir balik ke bawah. Tidak bakalan. Laki-laki cuma 1 kali ngomong itu bisa jatuh. Ini itu hukum, Pak. Jadi makanya itu kaidahnya. Makanya kalau pakai Syafi'i, sentuhan kulit laki-laki perempuan tanpa pelapis batal wudu. Kalau ini yang mau dipakai, kalau dibawa ke tanah suci, insya Allah bapak ibu tidak haji dan pulang. Iya, karena masuk tanpa wudu, keluar tak berakal laki-laki perempuan, masuk lagi berwudu. Insya Allah tidak tawaf itu, Pak. Baru putar belum satu kali batal lagi, kembali lagi. Jadi dia tidak ke tanah suci haji, cuma pergi ke tanah suci berwudu baru pulang. Itu kalau mau pakai kan, tidak bisa. Makanya itu fikih. Kenapa Imam Syafi'i cocok dipakai di Indonesia? Ya wajar, karena pintu masuk masjid laki-laki perempuan beda. Tempat wudunya laki-laki perempuan beda. Safnya laki-laki perempuan beda. Kemudian masjidnya tidak penuh. Ada pembatas. Jadi kalau sentuhan memang ada masalah. Makanya boleh dipakai karena keadaannya memungkinkan. Dan itu yang lebih hati-hati. Tapi coba dibawa ke Mekah, tidak bisa itu. Itu tadi saya nukan. Makanya ulama perbedaan pendapat itu jangan dipermasalahkan, tapi cari titik temunya. Kemudian lihat alasannya. Misalnya begini, Imam Syafi'i mengatakan kalau ada binatang kena musibah sama kita, ada bebek atau ada ayam, tabrak mobil atau motor, itu sudah lompat-lompat. Kadang orang tua dulu bilang, ambil pisau cepat, kita sembelih. Langsung bismillah, Allahu Akbar, langsung disembelih. Oh, alhamdulillah, masih selamat. Itu kan gitu. Kalau Imam Syafi'i itu tidak boleh, itu sudah bangkai, haram. Jadi binatang yang kena musibah kemudian lompat-lompat itu tergeletak, itu tidak boleh disembelih. Karena kau sembelih tetap haram. Karena alasannya kenapa? Dia bilang itu sebenarnya bergerak menuju ke kematiannya. Biar kau tidak sembelih mati juga itu. Cuma kau sabotase. Kan gitu. Itu kan alasannya. Coba jangan sembelih, lihat saja sampai 2 menit mati tuh. Artinya itu binatang bergerak menuju ke kematiannya. Baru kau sabotase sembelih mengatakan masih boleh. Itu sehingga dia mengatakan haram. Tapi Imam Abu Hanifah beda. Dia mengatakan binatang disembelih itu karena 2. Yang pertama masih hidup. Yang kedua ada pengaruhnya. Ketika dia bergerak masih hidup kan? Kalau bergerak belum mati. Makanya sembelih. Ketika selesai kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti ada pengaruhnya sembelihanmu, maka itu halal. Mau pakai mana?
Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah? Atau pakai dua-dua? Kalau ayam kecil Syafi'i, kalau ayam besar Imam Malik, Abu Hanifah. Ini mazhab gado-gado ya. Ini iya. Tapi kalau saya Pak, lebih aman pakai Syafi'i daripada pakai Abu Hanifah. Kenapa? Karena Abu Hanifah selalu yang dihitung yang terakhir. Imam Syafi'i yang dihitung yang pertama. Kalau kita ke pasar beli ayam potong, disembeli kemudian dikasih masuk di drum. Kemudian ayam itu baku tindis kemudian mati. Kalau Imam Syafi'i tidak bangkai, karena yang dihitung penyembelihannya tadi. Baku tindisnya itu tidak masalah. Kalau Imam Abu Hanifah yang dihitung yang baku tindisnya, karena yang dihitung yang terakhir, bukan yang pertama. Kan begitu. Makanya ketika baku tindis kemudian mati, maka itu bangkai. Oh itu fatal itu Pak. Makanya lebih aman pakai Syafi'i. Gitu. Iya, jadi ulama kita begitu. Jadi tidak usah anukan. Sama aja begini. Saya ambil contoh yang ketiga. Ketika kita menyentuh kemaluan. Kan biasa kan? Ada itu anunya ketika ada salah seorang orang tua Arab Badui. Itu Arab dari gunung. Turun ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian mau sholat, apakah saya harus berwudu kembali? Nabi katakan tidak usah. Karena yang kau pegang itu sama dengan yang lain. Iya, sama dengan telingamu itu kan menempel juga gitu. Kemudian dalam ilmu kitab mustalah al-hadis itu 29 hari kemudian ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah. Pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, kalau saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami ingin sholat, apakah kami harus berwudu? Apa kata Nabi? Berwudu kalian semua. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Nah, disinilah ulama berbeda pendapat. Tadi yang mengatakan bertanya, dipakai metode tarjih. Ini kan Muhammadiyah pakai sering tau. Tarjih itu Muhammadiyah. Mengambil semua hadis, kemudian di mana yang paling kuat, itulah diambil satu. Jadi misalnya 10 hadisnya, dicari hadis yang paling kuat, paling sahih, dan paling banyak periwayat, itu yang diambil. Makanya hasil yang diambil itu disebut hasil tarjih. Makanya Muhammadiyah itu selalu pakai format. Mulai dari pusat sampai ke desa, sama semua gerakan sholatnya. Kalau NU, oh amburadul. Pokoknya ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Banyak macamnya. Karena ambil semua. Kalau Muhammadiyah tidak, memilih salah satu yang paling kuat menurut penelitian. Maka disebut itu hasil tarjih. Makanya ditarjilah hadis ini. Oh, yang pertama bertanya orang tua. Arab dari gunung. Tidak ada saksinya. Oh, orang tua itu ada 2 kelemahannya. Tuli-tuli kemudian tidak jelas pendengarannya. Kemudian yang kedua pelupa. Tidak ada juga saksinya. Jangan dipakai hadisnya itu. Pakai mini yang kedua. 3 anak muda kan sudah ada saksinya. Dan tidak mungkin pelupa karena 3 orang. Jadi hadis yang kuat adalah hadisnya ini anak muda. Berarti batal. Muncul lagi yang lain. Bilang tidak. Coba periksa. Hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Apakah membatalkan? Oh ternyata hadis pertama beda, mana lebih dulu? Hadis yang pertama itu adalah hadis tentang orang tua tadi ini. Hadis yang kedua adalah hadis 3 anak muda. Berarti hadis lama itu dihapus. Disebut nasi mansukh. Kalau undang-undang di amandemen. Jadi hadis lama dihapuskan. Yang dipakai yang terbaru. Itulah namanya metode nasi mansukh. Tapi ada yang lain. Seperti Imam Malik. Nabi bilang tidak. Nah sama-sama hadis. Nabi juga tidak batalkan. Periksa dulu. Yang bertanya pertama orang tua. Yang kedua bertanya anak muda. Kalau orang tua pegang tidak apa-apa. Kalau anak muda pegang batal. Berarti yang membatalkan bukan menyentuhnya. Tapi syahwat. Karena kalau orang tua tidak ada syahwatnya. Yang ada syahwat itu anak muda. Kan begitu. Makanya itu namanya metode al-jam'u. Mengkompromikan hadis. Jadi mengatakan dua-duanya dipakai. Jadi kalau orang tua pegang boleh jadi gatal gitu, nagaru tidak apa-apa, tidak batal itu. Kalau anak muda ya batal itu karena ada syahwatnya. Dari situlah sehingga perbedaan pendapat ulama itu ada. Masing-masing hadis Pak. Jadi jangan salahkan ada pendapat begini, ada pendapat. Kenapa berbeda? Masing-masing pegang hadis. Memang karena kaidahnya berbeda. Ini yang penting saya sampaikan supaya kita tidak mudah saling menyalahkan. Apalagi kalau masalah fikih, oh fatal itu Pak. Sama gitu. Iza kuntum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulikum. Ada juga baca warjulakum ilal ka'bain.
Idza kuntum ila sholat, ketika engkau berdiri akan sholat. Berarti setiap yang mau sholat disuruh berwudu. Makanya Abu Hanifah mengatakan sudah sholat maghrib mau isya berwudu lagi. Masuk duhur berwudu lagi. Wudu itu hanya dipakai untuk satu waktu. Itu Abu Hanifah. Makanya nanti kalau ada ustaz datang ceramah di masjid dan bilang kalau sudah sholat, nah mau mengaji berwudu kembali. Karena wudunya sholat tidak bisa dipakai mengaji. Atau kau sudah wudu mengaji baru mau sholat, berwudu lagi. Karena wudunya ngaji, tidak bisa dipakai sholat. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Tidak usah salahkan. Karena Abu Hanifah lahir di Irak. Tahun 80 Hijrah. 70 tahun meninggalnya Nabi baru lahir. Di mana? Di Irak. Kampungnya Saddam Hussein. Jauh sekali dari Madinah. Nah belum ada pembukuan hadis. Makanya yang dia pegang adalah Al-Quran. Makanya pendapatnya Abu Hanifah lebih banyak menggunakan akal dengan Al-Quran, lebih sedikit menggunakan hadis. Karena memang belum banyak hadis yang dia pahami. Dia miliki. Karena Nabi tinggal di Madinah. Dia di Irak. Baru 80 tahun meninggalnya. Nabi baru lahir. 70 tahun. Kan tahun 80 Hijrah. Itu kan? Begitu. Jadi tidak usah salahkan. Karena yang menulis hadis pertama itu Imam Malik. Itu kitab Al-Muwatta Malik. Itu kitab hadis pertama. Bukan Bukhari Muslim. Makanya sekarang banyak orang keliru, Pak. Nah bilang, apa katanya? Tidak usah bermazhab Syafi'i, tidak usah ikut mazhab, cukup ikut Bukhari Muslim. Itu orang tidak tahu kapan lahir Imam Bukhari, kapan lahir Imam Syafi'i. Itu tidak tahu. Seandainya dia tahu, dia pasti tidak ngomong begitu. Kenapa? Karena Imam Bukhari, Imam Muslim itu mazhabnya Syafi'i. Dia bermazhab Syafi'i, cuma dia meriwayatkan hadis. Sama dengan apoteker dengan dokter. Apoteker itu mengumpulkan obat. Sama dengan Bukhari Muslim mengumpulkan hadis. Sedangkan dokternya itu membuat rumusan. Begitulah ahli fikih. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau dia bilang tidak usah mazhab Syafi'i, ikut saja Bukhari Muslim, itu orang terbalik otaknya, Pak. Makanya kita harus paham. Ini makanya dalam agama kuncinya di situ aja. Kalau tahu arahnya ke sini, kenapa ulama berbeda pendapat, ke sini. Itu kuncinya. Makanya tadi Imam Abu Hanifah mengatakan setiap mau sholat berwudu. Karena dia belum menemukan hadis, belum dapat hadis karena jauh. Ternyata ada hadis. Rasulullah sering pakai wudu sholat maghribnya sholat subuh. Nabi itu sering satu kali berwudu sholat maghrib, itu juga pakai sholat subuh. Tidak pernah tidur satu malam. Bahkan Ahmad bin Hanbal, saya baca dalam risalah, 30 tahun wudu sholat maghribnya dipakai sholat subuh. Karena dia menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam satu hari semalam. Sekali dia hatamkan di dalam sholat, sekali dia hatamkan di luar sholat. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya jin paling takut sama dia. Kalau ada orang kerasukan, itu cuma sandalnya di bawah sudah berhenti kerasukan. Jadi tidak diru'yah. Dibawakan saja sandalnya, jin sudah keluar. Kalau kita tukang ru'yahnya yang kerasukan. ini yang jadi masalah. Tapi tidak ada jadi sini. Itu makanya ulama kita begitu, pahami itu, Pak. Istilahnya ketika kita tahu di sini kuncinya arahnya ke sini, insya Allah kita tidak akan permasalahkan. Jadi makanya perbedaan pendapat itu tidak masalah. Yang bermasalah itu ketika hanya pendapat tadi dianggap benar. Karena ada alasannya bilang tidak mungkin benar itu 2, pasti cuma 1. Kalau kita mengatakan, saya mengatakan 10 itu, kalau seakan-akan itu bilang 10 itu berapa? Datang Imam Syafi'i mengatakan kalau 10 itu 5 tambah 5. Datang Imam Malik kalau 10 itu 8 tambah 2. Datang Abu Hanifah kalau 10 itu 7 tambah 3. Jalannya aja berbeda itu, Pak. Jadi makanya kita dalam fikih itu kalau belajar fikih tidak pernah ini. Cuma yang muncul sekarang ini kan saling menyalahkan itu karena hanya pendapatnya dianggap benar. Jadi seakan-akan agama itu, Pak, begini. Sama kalau masuk ke warung, Allah sudah hidangkan. Orang sudah hidangkan. Ada tempe, ada tahu, ada sayur, ada ayam, ada daging. Yang mau makan daging silakan ambil daging. Tapi jangan salahkan yang makan tempe. Yang makan tempe juga jangan salahkan yang makan daging. Kan begitu. Karena semua itu adalah hidangan. Begitu juga agama, Pak. Pendapatnya Imam Syafi'i ambil silakan, tapi Imam Syafi'i jangan salahkan Imam Abu Hanifah. Itu aja, silakan pakai. Kalau kunut ya kunut. Kalau tidak kunut ya tidak masalah. Itu aja kuncinya, Pak. Kalau imamnya kunut kita ikut. Kalau imamnya tidak kunut ya ikut juga tidak kunut. Karena kunut itu sunnah.
Tapi kenapa Syafi'i mengatakan ketika ditanya, saya dulu mengatakan, kenapa Imam Syafi'i pertahankan sekali kunut? Yang lainnya kan mengatakan, di Imam Syafi'i alasannya cuma satu. Dia bilang sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi, walaupun hanya sekali itu kan sunnah selamanya. Nah Nabi kan pernah kunut, selesai kan di situ. Jadi itu aja alasannya Imam Syafi'i itu. Sama aja menyiram kuburan. Adakah mengatakan itu menyiram? Jelas-jelas hadisnya sahih. Nabi menyiram kuburan anaknya Ibrahim. Karena ada anaknya Nabi itu Ibrahim namanya. Dia siram kuburannya setelah dia makamkan. Dia siram itu pakai air. Nah, karena Nabi pernah menyiram kuburan anaknya cuma sekali dan tidak pernah menyiram yang lainnya, karena Nabi pernah lakukan sekali dan tidak pernah melarang setelahnya, maka itu sunnah selamanya. Gitu aja. Makanya ulama kita itu katakan itu sunnah. Walaupun sekali dia lakukan. Kan sunnah itu pernah dilakukan oleh Nabi walau hanya sekali. Dan tidak pernah dilarang setelahnya. Itu kan sunnah. Selesaikan. Jadi tidak usah perdebatkan. Ini tidak semua kuburan disiram. Iya tidak semua tapi pernah kan. Itu sudah. Jadi sama puasa Senin Kamis. Tidak usah permasalahkan. Nabi pernah puasa. Ya sudah selesai. Itu aja. Makanya sesuatu yang pernah dilakukan Nabi itu sunnah selamanya. Walaupun hanya sekali. Kan gitu. Jadi sama aja baca talaqin itu juga. Cuma kadang-kala kita ini juga jadi masalah, Pak. Saya kemarin sempat diprotes. Ada keluarga meninggal, saya nyalakan dupa. Langsung dibilang, "Oh, ini Pak Ustaz memberi contoh hal-hal kenapa pakai dupa?" Saya bilang, "Memang kenapa dupa?" Saya bilang itu dupa sunnah. Nabi ketika ada orang meninggal menganjurkan menyalakan dupa. Itu harum-haruman. Cuma masalahnya yang selama ini dukun yang pakai dupa. Makanya semua yang pakai dupa dianggap dukun. Wah, kita Ustaz jadi masalah. Padahal itu amalan kita. Cuma ambil dukun. Nah, itu kan begitu. Jadi dukun ini pakai dupa sehingga semua yang pakai dupa dilarang. Jangan. Yang salah tetap salah. Yang benar tetap benar. Walaupun dia melekat sama orang salah, kalau dia kebenaran tetap kebenaran. Walaupun melekat kepada orang benar, kalau itu salah tetap salah. Jangan ikut ke situ. Wah ini kotor sama tidak boleh. Jadi mesti jeli melihat. Ya. Maka saya bilang, itu dupa sunnah. Cuma kalau dukunnya nyalakan dupanya, dia bilang asapnya kasih sampai doa. Nah, itu jadi masalah. Kalau kita yang nyalakan dupa, kita mengatakan ini harum-haruman. Malaikat itu suka yang harum. Kita berdoa, semoga Allah memberikan keberkahan dan malaikat juga mengaminkan. Itu selesai. Seandainya asapnya bikin sampai, Pak, nggak usah nyalakan dupa. Motor Pixar saja dikasih gas di depan pintu itu sudah banyak asapnya. Langsung. Atau sekalian sabuk kelapa dibakar. Gitu. Jadi ini mesti dipahami, Pak. Ya. Jadi makanya kita kalau dalam fikih itu enggak usah. Kemudian masuk lagi tauhid. Ini baru fikih, Pak. Ini sudah hampir 1 jam ya. Oh iya, sudah hampir jam 9. Oke, saya lanjut ke tauhid. Tauhid itu kan teologi. Jadi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar fikih. Kalau mau mengenal siapa yang disembah, itu tauhid. Makanya kalau orang kebablasan di tauhid fatal juga, Pak. Kemarin kan saya dapat itu. Ada penceramah. Di TV lagi. Di TV itu TV-nya. Apa ceramahnya? Hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Sungkeman kepada orang tua, musyrik. Karena menyembah selain Allah. Itu karena contoh adab ditarik ke tauhid. Coba. Hormat kepada merah putih itu bukan tauhid. Itu akhlak, adab, takzim namanya. Cium tangan orang tua ketika sungkeman itu adab anak kepada orang tuanya, bukan menyembah. Kalau semua dihukumi menyembah, Pak, makan obat musyrik juga. Karena Nabi bilang sembuh penyakitku karena sudah makan obat. Atau bawa proposal ke Pak Wali Kota, musyrik juga itu karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Kan musyrik juga itu. Makan kemudian kenyang, musyrik juga itu. Karena nasi yang kasih kenyang bukan Allah. Musyrik semua itu. Kan begitu. Jadi itu harus dibedakan mana tauhid, mana akhlak. Jadi kalau tauhid, tauhid. Makanya ada yang saya tanya kemarin, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya pakai cincin? Saya bilang Nabi itu pakai cincin. Cuma Nabi itu kalau pakai cincin, permatanya menghadap ke dalam. Jadi dia putar begini. Jadi itu permatanya tidak kelihatan. Jadi dia menghadap ke dia. Ya. Makanya kalau ada pakai cincin, kalau mau ikuti sunnah Nabi, ya kasih menghadap ke dalam. Istilahnya orang Bugis, alemu mupa cicing aja na tahu. Karena ketika menghadap ke kamu, kau yang melihatnya, orang tidak lihat.
Potensinya untuk riya itu tidak. Jangan semua dijejer baru. Ya kan? Makanya perempuan itu kalau pakai emas semua kan sembunyi. Anting sembunyi, kemudian gelang sembunyi, kemudian kalung sembunyi. Tapi sekarang semua keluar. Ya kan? Di kampung saya, bukan di sini. Makanya perhiasan itu untuk diri kita. Kalung dipakai kan ada jilbab menutupi sehingga tidak kelihatan. Gelang juga karena menutupi, tertutup aurat. Kemudian yang ketiga anting juga pas kan tidak kelihatan. Makanya semua perhiasan wanita itu sembunyi kecuali cincinnya. Cincinnya juga kan tidak kelihatan karena dia telapak tangannya dia tutup di sini. Kan aman. Sekarang kan muncul semua tempel sini, tempel sini, tempel sini, tempel sampai sini. Semua goyang-goyang bunyi-bunyi begini. Wah itu di kampung saya bukan di sini. Kalau di sini tidak ada Ji. Iya. Jangan kumpul-kumpul emas banyak Bu. Nanti kalau meninggal istri kedua yang ambil itu. Iya kan? Pasti itu. Nah suami kita pasti menikah kalau meninggal. Hidup saja mau menikah kembali apalagi kalau sudah mati. Yakin saja. Sama ji perempuan. Kalau ada yang lapar menikah itu. Iya. Ini lagu sayang. Iya nah sayang kalau hidup. Tapi kalau meninggal mungkin 1 bulan menangis. Masih sudah meninggal. Sudah 1 bulan bapaknya mati. Langsung ada duda di bawah. Sabar kita sama kasih. Sudah. Kan begitu. Dan kehidupan begitu Pak. Makanya ulama kita mengatakan seandainya kau mengetahui bagaimana cepatnya orang melupakan engkau ketika engkau wafat, maka tidak akan ada orang yang kau hiraukan semasa hidupmu. Seandainya kita tahu bagaimana cepatnya kita dilupakan. Jabatan hari ini kalau kita meninggal, sorenya itu sudah ada penggantinya. Begitu cepatnya kita dilupakan. Makanya anak-anak kita harapkan, oh itu masih buta Pak. Maka dia atau kita wija-wija muranno nggak buta ciwali kok. Taulengi muranno nggak buta rapak kok. Artinya anakmu yang kau harapkan untuk memberikan keselamatan, itu masih buta sebelah. Tapi ketika orang lain, sudah tidak ada memang buta sebelah. Karena kenapa? Karena kita pasti dilupakan. Pasti dilupakan. Bagaimana cepatnya kita dilupakan. Pasti. Makanya perbaiki amal. Dan tidak mungkin kalau kita tidak bawa. Perjalanan itu masih jauh. Orang meninggal itu kan hanya belum alam akhirat kan? Alam kubur itu bukan alam akhirat Pak. Pahala al-yauma la yanfa'ul malu wal banun itu ketika kiamat terjadi. Nah alam kubur itu bukan alam akhirat. Nanti dunia kiamat baru disebut alam akhirat. Kalau kebangkitan, makanya alam kubur itu semua pahala masih sampai. Sama ji HP yang dinonaktifkan. Kalau dikirimi pulsa masuk ji itu nanti diaktifkan baru kelihatan. Sama ji orang mati itu. Semua kiriman pahala masih terkirim. Kecuali di hari akhirat ketika dunia sudah kiamat itu tidak bisa. Di mana hari al-yauma la yanfa'u malu wal banun. Tidak akan berfungsi lagi harta dengan keluarga. Tapi itu alam akhirat bukan alam kubur. Makanya alam kubur itu disebut alam barzah, alam antara. Yang bisa masih menunggu. Makanya Nabi itu kalau khutbah Jumat pasti doakan Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Makanya jangan biarkan orang mati itu tidak ada rezekinya. Kirimi rezeki dengan mengirimkan pahala, mengirimkan doa. Caranya yang berkirimkan pahala makanan, jangan makanannya yang sampai, pahalanya makanan. Bacakan Al-Quran, pahala bacaannya yang sampai, bukan Al-Qurannya. Makanya disebut pahala karena yang didapatkan orang mati itu pahala, bukan Al-Quran. Kalau orang hidup untuk petunjuk, kalau orang mati pahalanya dia dapat. Itu kan begitu. Ini yang banyak. Makanya ada namanya baca doa apa? Baca doa warialah ya. Ada juga di sini. Baca doa orang mati ya. Ada. Iya, bacakan Pak. Bilang ada makanannya, tidak masalah. Karena kalau doanya tidak diterima, pahala makanannya yang sampai. Tapi bukan makanannya yang sampai ke orang mati. Pahalanya ketika dimakan orang yang baca doa. Karena tidak semua doa itu diterima, makanya dikasih makan. Karena orang dikasih makan 40 hari 40 malam baru habis di dalam perutnya. Nah setiap dia sholat itu malaikat mendoakan. Makanya disidangkan makanan. Karena kapan doanya tidak diterima, nanti pahala makanan yang sampai. Makanya kalau ada Pak Imam baca doa dan tidak makan, datik telinganya. Itu karena kayak jelas betul diterima doanya itu. Kan begitu sih. Ada juga orang salah paham. Apa-apa nak suka orang yang meninggal, itu yang bikin kangen.
Nah bilang itu almarhum waktunya hidup, nah suka sekali makan durian begini. Pu Imam sakit perut. Itu ndak boleh. Mestinya ditanya Pak Imam, masakan apa yang paling tak suka Pak Imam? Iya, baru datang baca doa kan? Itu kuncinya. Iya, jadi doanya begitu. Doanya yang sampai, pahala makanannya yang sampai, bukan makanannya. Nah, bukan juga bacaan Al-Quran yang sampai, tapi pahala bacaannya. Makanya setiap satu huruf itu 10 hasanat. Itu yang dikirim. Bukan artinya. Kan ada yang bilang alhamdulillah rabbil alamin. Tidak ada untuk orang mati. Memang kalau artinya kau mau kirim tidak ada. Tapi setiap satu huruf bacaan itu 10 hasanat. Itu yang didapatkan orang meninggal. Nah, itu makanya datangnya Pak, ziarahi kuburannya. Kalau mau ikuti Nabi ziarah itu malam Jumat, jam-jam 11 sampai subuh. Iya. Itu sunnahnya ziarah. Tidak pernah ziarah subuh Jumat ya? Makanya Nabi pulang dari ziarah kubur itu, dia sholat subuh di subuh Jumat membaca 2 surah. Alif Lam Mim Tanzilu dengan Al-Insan. Jadi kalau subuh Jumat itu disunnahkan membaca Alif Lam Mim Tanzilu pada rakaat pertama, Al-Insan pada rakaat kedua. Jadi bukan sujud tilawah yang sunnah ya. Bukan sujud tilawah. Ada orang salah paham, dia kira sujud tilawah yang sunnah. Tidak. Yang sunnah membaca 2 surah. Cuma kebetulan pada Alif Lam Mim Tanzilu ada ayat As-Sajadah, makanya kita sujud tilawah. Ini harus dibedakan. Karena ada iman na potong 3. Alif Lam Mim Tanzilu na potong 3. Tidak ambil Alif Lam Mim, tidak ambil Al-Insan kan? Hal atala al-insanu hinu min adari lam yakun syai'an mazkura. Tidak ambil karena dia kira sunnahnya sujud tilawah, padahal bukan. Yang sunnah itu membaca 2 surah. Cuma kebetulan di Alif Lam Mim Tanzilu ada ayat As-Sajadah, makanya kita sujud tilawah. Nah disitulah Abu Hanifah mengatakan kalau ada orang sholat subuh di subuh Jumat dan hanya mau sujud tilawah, maka batal sholat subuhnya. Itu bahayanya Pak. Ini saya harus luruskan ini supaya imam paham. Kan banyak yang tidak tahu itu Pak. Dia kira sujud tilawah yang sunnah. Itu kalau dikaji di fikih itu lengkap itu penjelasannya Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Bagaimana dengan amalia-amalia itu. Nah, itu. Tapi tidak usahlah kalau tidak bisa pergi ziarah, cukup doakan aja. Ya. Cuma bagusnya itu kalau kita datangi. Sama aja kalau ada orang tua kita SMS setiap waktu, kita telepon bagaimana kabar tak, sehat ji. Kemudian apa bedanya kalau kita datang duduk di dekatnya. Kemudian mengatakan bagaimana sehat Moki. Pasti beda. Begitu juga orang yang mendatangi kuburan. Seandainya doa itu sudah cukup, maka Nabi tidak disuruh datang ziarah. Kurang apa doanya Nabi? Tapi kenapa Nabi di setiap malam Jumat itu disuruh ke kuburan? Menziarahi sahabat supaya tidak terputus. Nah, itu kuncinya. Bilang, wah, kok orang mati Ustaz? Tidak bisa melihat. Siapa bilang tidak bisa melihat? Siapa bilang tidak bisa mendengar? Apa kata Nabi kalau masuk ke kuburan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Umar mengatakan, nah dengar kayak Rasulullah. Nabi mengatakan, Umar, lebih tajam pendengarannya orang meninggal daripada orang hidup. 40 langkah itu masih dia dengarkan ketika dia berjalan. Makanya Nabi melarang kita ngomong sesuatu yang tidak baik kepada jenazah. Karena itu lebih tajam pendengarannya daripada orang hidup. Itu kan jelas. Makanya Nabi sudah katakan, an-naumu ahul maut. Tidur itu bersaudara dengan mati. Apa bedanya orang mati dengan orang tidur? Sama. Cuma ada yang ruh idofinya diangkat. Ada ruhul hayanya tidak. Makanya orang tidur itu kalau bermimpi bisa melihat padahal matanya tertutup. Kamu lihat toh? Nah lihat dirinya ke Makassar. Padahal matanya tertutup waktunya tidur. Mata apa nak pakai melihat? Yang bilang mata batin. Bukan mata batin. Itu yang disebut dengan pandangan idofi. Kemudian yang kedua, kalau orang tidur kemudian mimpi dikejar anjing gila atau dipukuli, ketika dia bangun keringatan, kemudian ngos-ngosan, kemudian badannya sakit padahal tidak ada yang sentuh, itu ibarat siksaan kubur. Jasadmu tidak disentuh tapi kau merasakan sakit. Makanya Nabi mengatakan an-naumu ahul maut. Ini sudah 1 jam Pak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.